Nah, ini spasi-spasi yang harus diisi oleh sahabat sekolah dasar mengenai ijazah sesuai dengan peruntukan, yaitu anak-anak kita yang sudah menamatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Penetapan kelulusan ini oleh Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan lulus, B adalah ijazah. Jadi tanggal pengumuman kelulusan peserta didik sudah ditetapkan sahabat SD untuk kelulusan jenjang SD yang meliputi SD, SDLB maupun program paket A atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2023. Jadi ini agar menjadi perhatian sahabat SD semua bahwa tanggal kelulusan yang akan dituliskan adalah tanggal 8 Juni 2023. Cetakan dan pendistribusian sudah selesai 100%. Memang sudah, kami 2 hari yang lalu baru dari pencetak di Kudus, ya sudah terkirim semua. Bagian ada yang sudah menerima fisiknya, sebagian masih OTW, masih di jalan menuju dinas pendidikan. Yang ini belum disinggung ya, bahwa penerbitan tanggal terbit ijazah itu 1 hari, paling cepat 1 hari setelah tanggal kelulusan, dan paling lama yang ditulis di dalam ijazah itu oleh kepala sekolah adalah 31 Juli, paling lama ya. Jadi ada rentang waktu sekitar 29 sampai 30 hari untuk tanggal penerbitan ijazah. Sekarang adalah petunjuk umum pengisian belangko ijazah itu tertuang dalam lampiran 2 Perka BSK nomor 008. Jadi pengisian ijazah itu harus menggunakan tulisan tangan dengan rapi, jelas, mudah dibaca, tintanya warna hitam dan tidak mudah luntur. Jika tidak terjadi kesalahan menulis, itu tidak boleh dicoret. Harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Kemudian, bila salah, silang, dan diganti dengan yang baru. Nah, mengenai nomorisasi, tidak apa, saya ulang lagi sedikit ya. Bahwa ada 4 jenis ijazah, sebenarnya sih 2. Ada jenis ijazah kurikulum 13. Kurikulum 13 ini digunakan oleh sekolah di dalam negeri, sekolah dasar dalam negeri, dan sekolah dasar di luar negeri. Kemudian ada kurikulum merdeka, dan ada kurikulum Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, ini saya kasih contoh cara pembacaan nomor seri ijazah, tadi sudah dijelaskan, tidak apa kita ulang lagi. Dan itu dalam negeri 19, itu kode provinsi, di sini yang saya ambil kode provinsi Sulawesi Selatan. D, strip SD, D itu dasar, pendidikan dasar, SD adalah sekolah dasar, K13 adalah kode kurikulum, kemudian garing 23 adalah tahun terbit. Nah, ini yang unik, nomor urut ijazah. 01, 04, 4296, artinya 10.004, 296. Nomor ini adalah nomor di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari mana kita tahu? Karena kodenya 19. Nah, 19 adalah Sulawesi Selatan. Nah, ini juga saya sudah singgung, ini khusus dengan SD. Nah, ada dua halaman SD, halaman muka atau depan, dan halaman belakang. Nah, ini jenis-jenis kurikulum, halaman depan semua sama, tapi halaman belakang itu berbeda. 13 Bapak Ibu dan sahabat sekolah dasar sudah paham, kurikulum merdeka itu berbeda. Bedanya satu, tidak ada pengelompokan kelompok A dan B. Kedua, ada mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial digabung. Nah, untuk kurikulum STK hanya 3 mata pelajaran, agama, bahasa Indonesia, dan PPK. Nah, ini spasi-spasi yang harus diisi oleh sahabat sekolah dasar mengenai ijazah sesuai dengan peruntukan, yaitu anak-anak kita yang sudah menamatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Pertama, nama siswa yang bersangkutan, ya, itu nama sekolah yang bersangkutan, sebuah nomenklatur di dinas. Nanti tanyakan pada kepala dinasnya nomenklaturnya apa, karena beberapa dinas tahun lalu saya lihat ada yang memakai UPT, ada yang tidak, gitu ya, ada yang disingkat, ada yang dipanjangkan sesuai nomenklatur. Kemudian yang kedua adalah nomor pokok sekolah nasional NPSN. Itu jelas, setiap teman-teman sekolah dasar sudah paham, sudah hafal nomornya. Kemudian nama urutan selanjutnya adalah nomor 3, nama kabupaten kota tanpa mencoret. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ani, kabupaten kota sesuai nomenklatur, yaitu perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
Contoh yang kami berikan adalah kota atau Kabupaten Bandung. Kemudian yang keempat, provinsi, itu ijazah adalah untuk provinsi untuk ijazah dalam negeri, sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, kita menggunakan kode provinsi yang tadi sudah saya singgung. Untuk SIRN menggunakan nama negara. Lanjut. Maaf, nomor 5 belum. Balik lagi. Nah, nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya sesuai dengan akta atau dokumen kelahiran atau ijazah sebelumnya, sama dokumen akta dan dokumen kelahiran. Di sini yang kita berikan adalah Budi Darmono. Nomor 6 itu tempat dan tanggal lahir siswa. Nah, itu harus sesuai dengan akta kelahiran lagi ya. Jadi biarkan nanti teman-teman sahabat sekolah dasar bisa minta anak-anak untuk menyiapkan salinan atau kopi dari aktanya agar memudahkan untuk menulis nama. Kemudian nama orang tua wali, nama ayah, ibu atau wali siswa pemilik ijazah. Kemudian nomor 8 itu nomor induk siswa pemilik ijazah, itu yang ada di sekolah ya. Nasional NISN, nomor unik yang hanya satu di Indonesia untuk satu orang. Kemudian nama kabupaten kota tempat penerbitan ijazah, tulis lengkap. Misalnya Kabupaten Bandung ditulis KAB Bandung, cukup. Kalau Kota Bandung ditulis Kota Bandung. Kemudian nomor 12, tanggal penerbitan ijazah. Contohnya 1 Juli. Nah, ya, tadi sudah saya singgung bahwa penerbitan ijazah 1 hari setelah tanggal kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2020. Ya. Nama kepala sekolah biasa, nama kepala sekolahnya bila kepala sekolah itu PNS, ada NIP-nya ya, nomor induk pegawai. Bila kepala sekolah swasta cukup distik saja bahwa tidak ada NIP. Bila yang menandatangani ijazah ini adalah pelaksana tugas, kata-kata pelaksana tugas tidak perlu ditulis. Nah, di sini juga mungkin sahabat sekolah dasar dan teman-teman dinas perlu mempertimbangkan bila ada kepala sekolah definitif yang sedang cuti, misalnya cuti 2 bulan, 3 bulan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mendelegasikan atau memberikan tugas pada salah satuan pendidikan lain atau di pejabat dinas untuk sebagai pejabat penandatangan ijazah. 14 stempel sekolah, 15 pas foto hitam putih atau berwarna, ditubuhi cap jari mana saja yang ada ya, jadi yang fleksibel ya, kita tidak mengarahkan atau mengikat. Bila tidak ada jari ya jari tangan, jari kaki boleh. Bila tidak ada tangan ya, beberapa tahun lalu memang ada siswa saudara kita yang tidak memiliki anggota tubuh di tangan, boleh. Nah, ini kolom pengisian nilai. Nah, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan sahabat sekolah dasar, ini kalau kita perhatikan ada 3 kolom ya, kolom nomor, mata pelajaran, dan nilai. Nah, kata-kata nilai dan kolom di rata-rata yang masih kosong, itu bila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang atau pendek, itu akan kelihatan ada warna di dalam. Tapi kalau dilihat begini tidak kelihatannya putih, tidak ada apa-apa. Tapi begitu disorot itu berwarna sebenarnya. Kata tulisan nilai dan kolom di nilai rata-rata. Itu ada sekuntas di sana. Nah, itu ada nomor 1, 2, 3, 4 untuk diisi. Penulisannya sama dengan halaman depan ya. Nomor 1 itu nama, tanggal lahir ya, sama dengan depan. Nomor 6 itu diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Dan ditulis dengan desimal 2 angka di belakang koma. Rata-rata nilai itu sama, ya tinggal ada rata-rata nilai di atasnya dengan desimal 2 angka di belakang koma. Contoh yang diberikan adalah 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Nomor 8, 9, 10, 11 itu sama dengan yang di depan. Jadi kita skip saja. Lanjut. Nah, bagaimana prosedur penggantian dan pengembalian belangko ijazah? Ini ada tertuang di pasal-pasal 17, 18, dan 19 Perka BSK nomor 004. Jangan lupa, pasal-pasal di Perka BSK 004 itu tidak diubah. Yang diubah hanya lampirannya saja, lampiran 1 dan 2.
Pertama, belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dan atau kerusakan selama proses pengisian. Jadi salah tulis itu kesalahan pengisian, kemudian waktu mengisi ternyata memang ijazahnya cacat, itu harus dikembalikan ke dinas dan diganti dengan belangko ijazah yang baru. Ya, proses itu harus dilengkapi dengan berita acara, ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kedua, belangko ijazah yang tidak terpakai di sekolah ini, tidak terpakai, misalnya rencana ada 30 anak, ternyata hanya 29, satu tidak terpakai, harus dikembalikan ke dinas dengan disertai berita acara pengembalian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Lanjut. Nah, ini di lampiran 2 juga kami sudah menyertakan contoh-contoh format contoh ya Bapak Ibu. Namanya contoh boleh ditiru, boleh dimodifikasi.